Perkenalkan, nama saya Ardiana Ance. Saya dari kelas B, reguler sore, semester 9. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi suatu persyaratan pada mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial sebagai pengganti ujian akhir semester 9. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanggung jawab negara atas masyarakat dalam menghadapi COVID-19 dengan didasari teori welfare state atau kesejahteraan negara, yang dimana sesuai dengan tempat tinggal saya, yaitu di Kabupaten Sika. Sebelum saya menjelaskan bagaimana tanggung jawab pemerintah di Kabupaten Sika, sedikit saya akan menjelaskan teori welfare state atau kesejahteraan negara, yang dimana merupakan teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia dan menegaskan bahwa negara yang pemerintahnya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada 5 pilar kenegaraan, yakni demokrasi, perlindungan HAM, keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Sebelum saya melanjutkan dan mengungkapkan kembali bagaimana perbandingan antara ketentuan teori dengan kenyataan yang terjadi, sedikit pengenalan mengenai fenomena COVID-19, yang dimana COVID-19 adalah salah satu penyakit yang membawa kematian, yang baru pertama kali hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Semenjak adanya penyakit ini, pemerintah mulai menetapkan status darurat kesehatan, yang dimana sebagai salah satu cara untuk bisa menghentikan rantai COVID-19. Dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, sehingga dapat mendukung masalah pemutusan rantai virus corona. Ini termasuk salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan, baik berupa barang maupun secara uang tunai. Di Kabupaten Sika adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi NTT, yang juga termasuk wilayah yang terjangkit virus corona. Pada saat pertama kali diberitahukan bahwa di Kabupaten Sika sudah ada virus corona, hampir semua kampung di Kabupaten Sika beramai-ramai melakukan acara adat istiadat berupa ritual dengan tujuan untuk membinasakan virus tersebut agar jangan menyebar atau menyebar luas di sekitar wilayah Kabupaten Sika. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat dari Kabupaten Sika dalam pencegahan penyebaran virus corona. Ritual ini biasanya dilakukan dalam masyarakat yang sesuai kebiasaan masyarakat Sika dalam menghadapi setiap musibah. Di samping itu juga pemerintah Kabupaten Sika tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan atau peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan agar bisa mencegah menularnya penyakit terutama COVID-19. Pemerintah bergegas mempersiapkan antivirus atau disinfektan untuk melakukan penyemprotan di berbagai fasilitas umum, seperti halnya di sekolah, di terminal, rumah sakit, dan juga angkutan umum dan fasilitas yang lainnya. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat, baik masyarakat
pedesaan maupun masyarakat kota agar tetap menjaga jarak, yakni tidak boleh melakukan pertemuan yang melibatkan banyak orang, dan bagi yang berkondisi tubuh yang kurang sehat agar tetap tinggal di rumah. Dan mereka disarankan untuk tetap memakai masker sesuai protokol kesehatan. Seperti yang saya lihat di kampung halaman saya sendiri, baik di desa yang saya tinggal, yaitu di Desa Werang, Kecamatan Waibelama, ataupun di desa tetangga, kepala desa bersama stafnya secara langsung turun tangan ke dalam wilayah masyarakat untuk memberikan informasi seperti peraturan protokol yang harus dipatuhi dan juga membagikan masker kepada masyarakat umum. Semenjak adanya virus corona, bukan hanya berdampak pada kesehatan, namun masalah perekonomian negara juga terancam. Semua pekerjaan harus dikerjakan di rumah, bahkan banyak pekerja yang terpaksa harus berhenti melanjutkan pekerjaan. Akibatnya mereka tidak memiliki pemasukan, dan salah satu pengharapan untuk bisa bertahan hidup hanya ada pada bantuan sosial yang diberikan dari pemerintah. Untuk mengatasi krisis ekonomi ini, pemerintah pusat memberikan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada semua yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Jadi untuk masyarakat menengah atau masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu pemerintah pusat, berupa paket sembako, bantuan sosial tunai, token listrik, dan juga pulsa. Namun tidak semua masyarakat yang mendapatkan bantuan ini. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari beberapa bantuan yang disebutkan tadi, karena mereka mempunyai alasan, yaitu mereka dalam suatu kehidupan masyarakat ada juga namanya pembentukan keluarga baru, sehingga mereka belum memiliki kartu keluarga dan juga kartu identitas lainnya. Adapun masyarakat yang memiliki status penduduk yang jelas, namun tidak memiliki meteran yang bersubsidi, karena yang bisa mendapatkan token listrik adalah orang yang pada keluarga yang memiliki meteran yang bersubsidi, sehingga hanya bisa mendapatkan BST atau bantuan secara tunai dan sembako. Sehingga pada saat ini saya bisa mengatakan bahwa secara garis besar pemerintah negara sudah bertanggung jawab, tetapi belum sempurna karena semua bantuan diberikan tidak secara merata kepada masyarakat. Sejak munculnya masalah ini akan ada banyak pertanyaan, yang salah satunya adalah bagaimana dengan mereka yang kehilangan pekerjaan, dan juga bagaimana juga jika mereka adalah salah satu yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Pertanyaan ini memang tidak mudah untuk dijawab, karena protokol kesehatan ini berlaku buat semua atau seluruh masyarakat Indonesia, baik masyarakat atau wilayah yang terkena COVID-19 ataupun wilayah atau daerah yang tidak sama sekali terdampak COVID-19. Penyebaran virus corona sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ada beberapa daerah yang sudah cukup darurat corona, dan di sisi lain ada daerah yang tidak terdampak corona sama sekali. Dalam posisi ini masyarakat adalah pelaku yang mempertahankan bagaimana bisa memutus rantai corona ini, sehingga bisa dapat dikatakan di sini bahwa lebih baik jika masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga bisa mendukung pemerintah untuk memutus rantai corona ini. Ada beberapa kelompok masyarakat atau daerah yang tidak sama sekali terkena atau terjangkit virus corona. Dalam hal ini
mereka memang tidak terjangkit virus corona, namun peraturan atau protokol kesehatan tetap berlaku bagi mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa ini bantuan sosial harus secara merata, tidak hanya di tempat yang terdampak virus corona, karena peraturan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dalam situasi ini peran pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mencari jalan keluar, karena kesehatan masyarakat adalah salah satu hak yang harus dijamin dan ada dalam posisi yang paling penting. Kesehatan sangatlah penting karena sehat adalah suatu syarat bagi seseorang untuk mencapai harkat hidupnya. Dan juga pemenuhan kesehatan seseorang tergantung pada berbagai faktor, yakni faktor ekonomi dan juga faktor sosial, dan yang paling penting adalah kesehatan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah makanan, tempat tinggal, kondisi kerja yang sehat, dan juga lingkungan yang sehat. Sehingga pada saat ini saya akan sedikit memberikan pendapat bahwa lebih baik jika pemerintah bisa mengeluarkan peraturan protokol kesehatan, tetapi jika ada tempat yang tidak terjangkit virus corona sama sekali, izinkan daerah tersebut untuk membuka kembali fasilitas-fasilitas yang sempat ditutup sebelumnya, sehingga mereka bisa beraktivitas secara bebas, tetapi dengan syarat bahwa tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada video kali ini sampai di sini saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih.